Ya, Assalamualaikum. Hari ini kita pelajaran responsi resep ya. Jadi responsi resep itu kayak diskusi awal kayak gitu. Cuman kita membahas tentang resep yang mau dipraktekkan sebelumnya itu lebih dalam ya. Biasanya responsi resep ini adanya di kelas 11. Cuman karena kita tidak mungkin melakukan responsi resep dan praktek pada saat ini karena kita proses belajar online, jadi ibu ajarin lewat rekaman suara ibu ya, semoga bisa dimengerti. Jadi silahkan anak-anak ibu catat di buku tulisnya atau di buku rangkumannya, boleh nanti dikumpulkan pada saat kita masuk sekolah. Nah, untuk tugas hari ini, bukti mencatatnya nanti silahkan kalian kirimkan ke email yang ada di Google Classroom ibu. Nah, jadi sebelum kita belajar pada hari ini, marilah kita berdoa dulu menurut kepercayaan masing-masing agar kalian semua dimudahkan dan dilancarkan dalam menerima pelajaran. Berdoa dipersilahkan. Oke, berdoa selesai. Jadi silahkan anak-anak ibu siapkan jurnalnya. Jurnal yang sudah kita praktekkan di semester 2 akan ibu bahas ya. Sambil dicatat ya. Yang pertama itu kita ada pertemuan pertama ya, paracetamol, gliseril, kemudian chloramphenicol. Nah, ibu bahas dulu dari kelengkapan resep. Jadi seperti yang sudah kita pelajari, kelengkapan resep itu ada apa aja? Nah, diingat ya, ada inskripsio, subskripsio, kemudian invokasio, preskripsio atau ordinasio, kemudian ada signatura. Kalau untuk inskripsio itu dari resep sampai ke tanggal pembuatan resep. Kemudian invokasio itu adalah tanda R pada resep. Ini artinya resipe ya. Ambillah, itu adalah invokasio. Kemudian ada subskripsio, itu adalah tanda tangan atau paraf dokter. Terus ada ordinasio atau preskripsio, itu adalah tanda dari misepak pulveres. Nah, itu preskripsio atau ordinasio. Kemudian ada signatura, aturan pakai. Nah, seperti itu. Kemudian obatnya ada paracetamol. Ada yang masih ingat nama lain dari paracetamol atau sinonimnya? Acetaminophen. Kegunaannya sebagai analgetik atau antipiretik. Kemudian ada gliseril atau GG, itu adalah untuk obat batuk ya. Terus CTM, chlorpheniramine maleat, itu gunanya sebagai antihistamin atau anti alergi. Ada efek sampingnya, jadi semua obat itu sebenarnya ada efek sampingnya, cuman biasa yang kita sampaikan ke pasien adalah efek samping obat yang khas atau yang sering terjadi, seperti misalnya CTM itu mengantuk ya, karena dapat mengganggu proses aktivitas dia, jadi kita harus mengasih tahu pasien bahwa efek samping obat ini mengantuk pak. Nah, kalau seperti itu dia bisa mawas diri ya. Jadi kalau misalnya pada saat dia berkendaraan, dia tahu habis minum obat CTM mengantuk, oh berarti minumnya diaturnya seperti itu setelah dia tidak berkendaraan atau pada saat dia istirahat baru diminum obatnya, seperti itu ya. Terus misepak pulveres datalis dosis numero desim, berarti campur dan buatlah serbuk terbagi sesuai dosis demikian sebanyak 10. Signa terdedi pulveres unus, tandai 3 kali sehari 1 bungkus untuk danur 6 tahun. Jadi kalau misalnya umurnya 6 tahun, kita gunakan rumus apa yo? Diling apa yong? Nah, betul, rumus Yong. Rumusnya N per N plus 12 dikali DM. N itu adalah umur ya. Kalau DM adalah dosis maksimal. Bisa kita lihat di buku farmakope. Kemudian ada
Acidum salicylicum 0,2 itu adalah resep yang berikutnya, resep kedua ya. Zinc oxide 1,5, oleum rose 2 tetes, talcum venetum et 15, misepak pulvis et spersorius, signa usus externus, pro raihana. Jadi dalam resep yang kedua ini kalian disuruh bikin pulvis et spersorius. Ada yang tahu apakah itu? Nah, itu adalah bedak tabur, serbuk tidak terbagi, bentuknya bedak tabur ya. Tahu dari mana kalian disuruh bikin bedak tabur ya? Bisa kalian lihat dari MF pulp ya. Misepak pulpus buat dan campurlah apa gitu ya. Kalau tadi kan pulperes, kalau ini pulpis ya. Kemudian obatnya ada asid salicylicum, yang mana kalau dalam farmakope tuh kita lihat pemberiannya berbentuk hablur seperti kristal jarum ya, itu adalah ciri khas dari asid salicylicum. Nah, kalau ada asid salicylicum itu pasti kalian disuruh bikin, biasanya digunakan untuk pembuatan obat luar ya, seperti salep, bedak tabur. Nah, kegunaannya pun sebagai keratolitik dan antifungi. Keratolitik itu adalah untuk mengelupas sel kulit mati atau keratin kulit. Kemudian antifungi itu adalah anti jamur. Nah, kalau ada asid salisil dalam resep disuruh bikin obat luar, itu wajib harus ditetesi dengan spiritus. Jadi tetesi dengan spiritus karena agar dia tidak mudah terbang dan mengenai mukosa mulut, mukosa hidung atau mukosa mata. Jadi agar dia tidak mengiritasi ya. Jadi asid salisilnya harus ditetesi dengan spiritus, digerus sampai larut dulu, baru tambahkan talkum, gerus sampai homogen. Baru kalian tambahkan zinc oxide yang sudah diayak. Jadi kalau misalnya ada zinc oxide itu harus diayak terlebih dahulu, baru boleh dicampurkan. Dan oleum rose itu ditetesi terakhir setelah selesai kalian mengayak. Kalau habis suruh bikin bedak tabur, ada oleum, itu ditetesinya setelah diayak. Karena kalau misalnya kalian tetesi pada saat kalian mengayak, itu nanti baunya akan hilang. Karena oleum rose itu termasuk dalam jenis minyak atsiri atau minyak yang mudah menguap ya. Jadi diteteskannya terakhir. Ada yang ingat gak oleum rose nama lainnya apa? Nah, jadi oleum rose itu ada nama lainnya adalah minyak mawar rose ya. Minyak mawar, ditetesinya 2 tetes. Dia campur, kemudian diayak, terus masukkan lagi ke mortir, tetesi dengan oleum rose, barulah kalian timbang. Nanti dimasukkan ke dalam pot atau wadah yang bermulut lebar atau wadah kaleng yang dikasih lubang di tengah-tengahnya ya, seperti wadah bedak tabur itu ya. Tandai SUE untuk pemakaian luar. Nah, jadi kalau misalnya obat luar itu hampir jarang ya nggak ada DM-nya ya. Yang ada DM-nya itu biasanya obat yang untuk diminum. Kalau misalnya obat luar itu nggak ada DM-nya, jadi kalian kalau misalnya ujian itu nggak perlu minta umur pasien. Tapi kemarin masih ada yang ibu heran minta umur pasien, jadi nggak usah lah minta umur pasien. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Kalau ada yang mau ditanyakan, dicatat aja di buku catatannya. Nanti kalau misalnya kita bertemu, kalian bisa tanyakan langsung ke ibu. Oke, next. Pertemuan kedua. Itu ada atropin sulfas, acetosal, misepak, laga artis, pulperes, datalisdosis numero desim. Signature dedie pulperes unus posoinam protuan surya. Nah, kalau dapat resep itu harus kalian screening dulu. Mulai dari kelengkapan resepnya atau yang biasa kita sebut sebagai farmasi adalah kelengkapan administrasi. Nah, itu screening resep yang pertama adalah kelengkapan administrasi. Kemudian yang berikutnya adalah kita screening dulu
screening yang tadi namanya screening administrasi. Kalau yang berikutnya adalah screening farmasetis. Nah, kalau screening farmasetis itu misalnya kayak asetosal heksamin tidak boleh dicampur karena akan meleleh. Nah, itu farmasetis kan. Dia tidak boleh dicampur karena meleleh, berarti harus kita sekat. Nah, itu namanya screening juga. Namanya screening farmasetis. Maka apa solusinya? Gitu ya. Nah, kemudian kita kembali lagi ke resep atropin sulfas. Nah, 0,5 mg. Nah, ada DTD-nya, kemudian 0,5 mg, maka harus kita kali dulu dengan numero 0,5 mg, kita kali numero 10 berarti 5 mg. Sekarang pertanyaannya, 5 mg itu bisa nggak kita timbang? Kemudian ada nggak anak timbangannya? Kemudian peka nggak timbangannya? Nah, ternyata kepekaan timbangan kan di atas 50 mg. Jadi kalau 0,5 mg itu kita harus melakukan penimbangan dengan pengenceran. Ada masih ingat belum? Ada masih ingat nggak nih pengenceran nih? Jadi kalau pengenceran kita bikin pengenceran ada 1:10, 1:20, atau 1:50, atau pengenceran bertingkat ya. Jadi kita timbang dulu yang paling kecil yang bisa ditimbang berapa atropin sulfasnya. 50 mg, kita timbang 50 mg. Kemudian kita lakukan perhitungan pengenceran. Kalau 5 mg itu bisa diencerkannya dengan berapa, misalnya dengan perbandingan berapa, itu kita hitung dulu. Ya, nah diingat lagi cara pengencerannya. Tuh. Kemudian kalau sudah kita lakukan pengenceran, kita ambil dari pengenceran itu yang bisa kita ambil, kemudian kita campur. Nah, terus kandungannya berapa, Bu? 50 mg? Ya enggak. Kandungannya tetap 0,5 mg karena kan kita melakukan pengenceran ya. Kemudian nih kita lanjut ke asetosal. Asetosal nama lainnya? Asidum asetil salisilicum. Itu adalah nama lain atau sinonim dari asetosal ya. Kalau tadi asid salisilicum beda ya. Kalau ini asetosal asidum asetil, ada asetilnya, salisilicum ya. Khasiatnya sebagai analgetik antipiretik. Nah, dari khasiatnya jangan berbeda, jadi harus dibedakan, jangan disamakan. Nah, kemudian kalau dalam resep ini kesulitannya mungkin pada saat pengenceran aja, tapi kalau misalnya pengenceran tuh sulitnya paling kalian memahami di awal. Kalau udah paham, ibu yakin pasti semuanya bisa ya. Sebenarnya simple sih, tergantung anak-anak ibu aja lagi mau belajar atau enggak gitu. Kemudian signature DDY ini 3 kali sehari sesudah makan ya. Kalau asetosal itu sifatnya asam, kalau asid itu rata-rata harus diminum sesudah makan. Untuk Tuan Surya, nah ingat kalau Tuan berarti nggak usah lagi minta umur ya, karena kalau Tuan tuh kan artinya dia udah dewasa. Kalau udah dewasa berarti pakai rumusnya langsung ke persen menghitungnya ya. Tuh ya. Kemudian berlanjut ke resep yang kedua, itu ada asam salisilat, balsam peru, zinc oksid, talkum, pulpis, signa, bedak tabur, progenap 5 tahun. Nah, asam salisilat, kalau tadi asidum asetil, kalau ini asidum salisilicum, beda ya. Asid salisil tadi sudah bahas kegunaannya. Balsam peru ya, balsam peru itu adalah sejenis kayak diperolehnya itu kayak dari tanaman, jadi dia adalah sejenis simplicia ekstrak seperti itu yang diperoleh dari tanaman ya. Dia itu mengandung damar-damar. Jadi kalau misalnya balsam perunya digerus terlalu lama, maka damar-damarnya akan hilang sehingga hasilnya berkurang. Jadi kalau misalnya ada balsam peru itu kalian boleh tambahkan di akhir, karena kalau misalnya dia ditambahkan di awal, digerusnya jadi lama kan. Kalau lama maka damarnya akan menghilang. Jadi balsam perunya boleh tambahkan di akhir. Asid salisil dan tetrasis spiritus, tapi kalau misalnya ada asid salisil dan zinc oksid, itu akan membentuk lapisan semen. Jadi asid salisil dan zinc oksid itu pengerjaannya harus dipisah, maksudnya seperti ini. Asid salisil tetrasis spiritus digerus sampai larut, tambahkan talkum, baru tambahkan zinc oksid. Nggak boleh misalnya asid salisil tambahkan spiritus langsung zinc oksid,
nggak boleh. Nanti dia akan bentuk lapisan semen. Lapisan semen tuh dia nanti jadi keras, tidak halus, seperti itu. Panjang ya penjelasannya nih. Oke, kita lanjut pertemuan 3. Aminopilin prednison da incapsule datalis dosis numero 8. Ini aminopilin ini hasilnya sebagai bronkodilator. Bronkodilator itu memperbesar bronkus ya. Biasanya dia ini sebagai obat asma. Kalau prednison itu sebagai adrenoglucocorticoid ya, untuk radangnya. Jadi kalau misalnya orang asma itu kan biasanya bronkusnya itu kayak membengkak radang seperti itu, kemudian menyempit. Nah, makanya harus dilebarkan dengan bronkodilator. Kita obati nanti radangnya dengan prednison. Dibikin kapsul, signanya 101 proraihan. Jadi 101 itu artinya 2 kali sehari, pagi dan malam. Kalau berarti paginya 1 kapsul, malamnya 1 kapsul. Kalau 0 di tengah itu adalah siang. Siangnya 0, berarti siangnya nggak minum. Ya dia sehari minum 2 kali sehari 1 kapsul gitu. Untuk raihan umurnya 12 tahun. Berarti kita menghitung DM-nya pakai rumus di link ya. N/20 dikali DM. Aminopilin bronkodilator. Nah, di sini prednisonnya setengah tablet. Kalau tablet berarti kita ngambil tablet juga. Kalau misalnya di dalam resep tidak ada keterangan apa-apa, contoh kayak aminopilin 0,025, artinya itu kita harus mengambil serbuk ya. Ambil serbuk, kemudian kita kali numero dulu karena ada DTD 0,025 kali numero, kemudian prednisonnya setengah tablet dikali numero. Nah, 1/2 dikali 8 sama dengan 4 tablet. Berarti ambil prednisonnya 4 tablet. Ingat, nah kalau kita mau dapat sediaannya tablet dibikin serbuk, maka tabletnya itu harus kita timbang dulu untuk menghitung SL yang kita gunakan ya. Karena kan kita nggak tahu 4 tablet itu beratnya berapa. 4 tablet bukan berarti beratnya 4 gram ya, salah itu. Jadi ambil 4 tablet, kita timbang bobotnya, kemudian kita timbang SL yang digunakan. Nah, di sini kalian disuruh bikin kapsul. Kapsul itu ukurannya bermacam-macam. Ada yang untuk manusia, ada yang untuk hewan. Ini tinggal disesuaikan aja ya. Ibu rasa, ibu harap kalian udah bisa menentukan ukuran kapsul. Kalau nggak bisa silahkan belajar ya. Soalnya nanti kita nggak lama pasti akan praktek ujian. Nah, ini asid salisil lagi nih, bikin pulpis. Bedak tabur lagi, asid borik, acidum boricum. Nah, talkum acidum boricum berarti terdiri dari talkum dan asid borik 3%. Berarti asid boriknya 3%, talkumnya sisanya. Kalau misalnya ada resep ya kayak gini, talkum asid borik 3%, 6. Talkum asid salisil 4%, 9. Berarti kita hitung dulu 3/100 dikali 6, dapat nanti hasilnya 0,18. Berarti asid boriknya 0,18. Asid salisilnya 4/100 dikali 9, dapat hasilnya 26 ya, 0,26 dikurangkan dengan seluruh talkum. Nah, dapat nanti talkumnya berapa. Kemudian wah panjang sekali nih ibu ngomong ya. Semoga anak ibu gak ngantuk ya. Kalau ngantuk di stop dulu, cuci muka dulu, baru lanjut lagi. Cemilannya silahkan dimakan ya. Cemilan masing-masing. Kemudian nih ada acetosal heksamin. Nah, ini kita screening farmasetis tadi ya. Acetosal dapat meleleh kalau dicampur dengan heksamin, apalagi kalau dibuat kapsul. Kapsulnya jadi lembek. Nah, itu masalah, itu harus dihindari. Harus kita carikan solusinya. Solusinya dengan disekat SL. Acetosal heksamin SL. Jadi kita sekat, jadi kita bagi masing-masing acetosal, kita gerus, kita bagi 6.
heksamin kita gerus, kita bagi 6 gitu ya. Itu kita sekat dengan SL, jadi masukkan dua asetal SL baru heksamin ya. Tuh, biar dia tidak meleleh. Kenapa jadi meleleh? Karena asetal heksamin terjadi penurunan titik lebur. Kalau dicampur dua-duanya jadi melebur. Dihindari. Kemudian ada resep yang kedua, ihtiol, adepslane, pasin plapum. Adepslane namanya lemak bulu domba. Ihtiol itu harus ditimbang di kacar logik karena bentuknya semi padat. Dan biasa ditambahkan terakhir juga ya. Jadi masukkan karena di sini jumlahnya sedikit bahannya dan menggurusnya pasti nggak lama, jadi bolehlah ditambahkan di awal. Ihtiol gerus, adepslane gerus, ihtiol gerus, pas setengah paslin gerus, adepslane gerus, sisa paslin gerus. Selesai. SUC untuk pemakaian salah, aturan pakai diketahui. Ungentung 24 resep standar. Nah, lihat tuh penimbangannya di jurnal kalian tuh gimana ya. Jangan, kalau ungentung 24 kan isinya asid salisil 2 gram, sulfur 4 gram, paslin plapum at 100 gitu ya. Berarti itu komposisinya untuk 100, bukan untuk 8. Kalau untuk 8, maka kita konversikan menghitungnya. 2/100 dikali 8 dapat hasilnya 0,18 gitu kan. Ya enggak? Sama juga belerangnya gitu. Terus paslinnya berapa Bu? 100? Ya enggak lah, 8 dikurang dengan bahan yang lainnya dapat paslinnya. Gitu. Jadi tolong dipahami, menghitung resep standar tuh gitu. Enggak mungkin kalian disuruh bikin 100 ya, jelas-jelas disuruh dokternya bikin 8, berarti gimana supaya dapat komposisi 8? Makanya kita hitung gitu. Terus ada eupilin, theobromin, saccharum lactis ya. Disuruh bikin kapsul lagi sebanyak 10. Signanya sama, 2 kali sehari pagi dan malam. 2 kali sehari 1 kapsul pagi dan malam untuk nyonya Saras. Kalau ini nggak ada masalah, disuruh bikin kapsul seperti biasa. Bahannya yang obat keras masukkan terlebih dahulu, bahannya yang sedikit masukkan terlebih dahulu gitu kan. Dengan sebagian eksipien atau SL ya gampang lah. Nah, ini resep ke-6 ya, pertemuan ke-6. Ini ada benzokain, aloemecoris, paslin plapum. Aloemecoris itu adalah minyak ikan yang mengandung sumber vitamin A dan sumber vitamin D yang besar. Jadi biasanya digunakan untuk salep luka bakar ya. Benzokain, kemudian paslin plapumnya 75. Nah, di sini nggak ada et. Nah, kalau nggak ada et berarti kalian timbangnya 7,5. Kalau misalnya ada et, dikurangkan dengan bahan yang lain gitu ya. Aloemecoris aceli nih baunya, siapa yang suka dengan baunya nih? Ya, ikan yang sangat amis ya. Gak ada permasalahan dalam pengerjaannya, gue rasa gampang. Pulporis phospholitis ini adalah resep standar ya, banyak menghitung dosis di pulporis phospholitis. Jadi kalau dapat resep ini harus ekstra cepat nih. Jenal 33 tahun. Gue rasa kalian udah pinter semuanya. Tinktur, kalau ada tinktur kita uapkan sepertiga bagian. Kalau misalnya ekstrak ditetesi dengan spiritus gitu ya. Pasta lasari itu adalah sedian setengah padat yang pasta adalah sedian setengah padat yang mengandung sebagian besar bahan serbuk. Nah, jadi kebanyakan pada resep pasta lasari ini 50% nya bahannya serbuk. Jadi kalau seperti itu bagaimana? Kerjakan dulu yang serbuknya. Kalau udah dikerjain serbuknya, hangatkan mortir, baru masukkan vaselinnya sampai meleleh kan. Baru masukkan serbuk yang udah kita campur tadi. Jadi pasta. Kalau pasta itu dia kayak pasta gigi itu loh, setengah padat kan. Konsistensinya, teksturnya agak keras dibandingkan salep ya. Terus amoxicillin, ambroxol, ini kan kayaknya belum praktek kelas 10B ya. Amoxicillin itu antibiotik, ambroxol mukolitik, glycerin guaiacoles itu ekspektoran. Jadi ini adalah obat batuk gitu. Kalau di dunia kerja ini paling sering diresepkan dokter amoxicillin, ambroxol, GG gitu. Ambroxolnya setengah tablet, ada di TD berarti setengah dikali 6 sama dengan
3 tablet, berarti ambil Ambroxol 3 tablet. Nah, di sini ada amoxicillin. Kalau ada antibiotik itu pengerjaannya harus dipisah. Jadi kalau misalkan disuruh bikin 6 tablet yang terdiri dari amoxicillin, Ambroxol, dan GG, maka kali ini kan disuruh bikin 12 tablet. Amoxicillinnya 6 tablet, Ambroxol dan GG-nya 6 tablet gitu. Dan 6 kapsul. Jadi gini, amoxicillin ambil timbang amoxicillin 2,5 gram. Berapa gram ya? Oke, gue revisi nih. Jadi amoxicillin tablet di situ kita ganti serbuk ya. Jadi resepnya gue revisi gitu, jadi serbuk. Amoxicillin serbuk, masukkan amoxicillin serbuk, kemudian timbang SL, terus kemudian bagi menjadi 3 bagian, bagi menjadi 2 bagian, masing-masing bagi menjadi 3 bagian sehingga jadi 6 kapsul. Tentukan ukuran kapsulnya. Kemudian ambil tablet Ambroxol, timbang bobotnya, kemudian timbang GG, timbang SL, bagi menjadi 6 bagian, bagi menjadi 2 bagian, masing-masing bagi menjadi 3 bagian gitu. Jadi nanti potnya beda-beda, yang satu pot amoxicillin, yang satu pot obat batuk gitu ya. Nanti minta di kelengkapan resepnya. Usul pengerjaan amoxicillin dipisah karena harus dihabiskan. Kalau obat batuk itu kalau udah sembuh nggak harus dihabiskan. Tapi kalau misalnya amoxicillin itu harus dihabiskan walaupun dia udah sembuh. Karena kalau bakteri itu dia, kalau kita minum nih sekali 2 kali, bakterinya tuh kayak diam dulu dia. Padahal dia belum mati. Kalau minum sekali 2 kali, bakterinya tuh belum benar-benar mati. Jadi kalau harus kita habiskan. Nanti kalau misalnya kita minum, sebenarnya dia belum benar-benar mati, nanti bakterinya tambah kuat. Nah, itu yang biasanya kita sebut dengan resistensi. Sehingga kalau misalnya kita minum obat lagi, amoxicillin itu, kalau kita sakit nggak mempan karena resistensi. Bakterinya kebal terhadap obat, bukan obat yang kebal terhadap bakteri gitu ya. Ambroxol, obat batuk. Kemudian, nah itu sudah sampai pertemuan ke-8. Semoga bisa dipahami. Silahkan dicatat di bukunya. Ibu kasih waktu sampai jam 12 malam ini. Nanti silahkan kirimkan bukti. Kalian mengerjakan dengan cara 1 lembar aja dulu boleh, dengan cara kalian foto, di foto kemudian kirim ke email ibu dengan formatnya. Di subjeknya kalian tulis nama dan kelas kalian ya. Ibu tunggu sampai jam 12 malam. Kalau lewat daripada jam 12 malam, ibu anggap tidak mengerjakan dan ibu anggap alpa. Oke, anak cerdas, selamat belajar, selamat mengerjakan tugasnya. Semoga semuanya diberikan kemudahan dan kelancaran. Semoga apa yang sudah ibu berikan dapat dipahami dengan baik dan benar. Oke, ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.